menjelang pemilihan nih di tanggal 14 Februari besok. Di tanggal 14 hari ini, dari yang Suhu lihat berdasarkan ilmu yang Suhu ketahui ini, di tanggal ini ada teka-teki dan misteri seperti apa sih? Oke, jadi gini, yang pertama saya tekenin bahwa di sini saya netral ya, gitu loh. Terus yang kedua adalah saya coba untuk menerjemahkan kode-kode alam ataupun semesta yang udah saya pernah tangkap lah, gitu. Yang pertama kalau dari tanggal ya 14 Februari 2024 untuk Pilpres yang pemilihan pertama lah. Ya memang kalau dilihat memang bisa diartikan tuh menyimbolkan atau memiliki simbol ke arah pengayom gitu loh, atau pemersatu, atau istilahnya bersatu kembali lah gitu. Makanya mungkin itulah kenapa kita bisa sedikit artikan tuh kenapa sih dipilihnya tanggal 14 Februari itu 2024. Sebenarnya itu sih gitu. Terus jangan sampai lupa juga bahwa 2024 ya tahun ini kan udah nanti berganti ke tahun naga ya. Sebenarnya di 14-nya udah ganti tahun naga kan gitu. Nah, untuk kalau dikaitkan dengan paslon nih, kalau hitungannya dari masing-masing baik itu calon presiden atau calon cawapres dengan tanggal 14 ini, keberuntungannya tuh dibawa ke siapa dan yang kurang beruntung siapa? Begini, kalau dari paslonnya mungkin kita bedahnya begini dulu. Yang pertama kita harus tahu bahwa sekarang sudah berganti era gitu loh, bahwa udah masuk Aquarius ya sebenarnya, transisi lah ke Aquarius. Dan juga perlu diperhatikan juga ini bahwa muatan matahari itu sangat besar gitu loh, karena kita udah mulai masuk ke putaran cycle matahari kan gitu. Terus kalau mau dikembangkan ke arah paslon, nah ini yang hebatnya itu tuh atau yang ya sesuai ini lah ya, kode alamnya ya, kode semestanya ya. Saya lihat yang pertama di Pak Ganjar gitu, beliau itu memang memiliki sebuah karakteristik yang sama dengan yang tadi saya bilang bahwa udah masuk ke putaran matahari lah. Karena kalau dilihat dari tanggalannya, beliau lahir di tanggal 28, itu memang tanggal yang dimana karakter mataharinya itu atau muatan matahari itu sangat besar gitu loh di tanggal tersebut gitu. Makanya orang-orang yang mungkin seperti Pak Ganjar yang lahir di tanggal 28 memang unsur mataharinya sangat besar. Jadi untuk ke arah kepemimpinan sangat baik sekali lah, sangat bagus sekali lah gitu. Suhu kan itu ada hitungan, boleh nggak sih dilihat sudah hitungannya? Kalau hitung-hitungannya jangan, karena kan pakem atau rumusan keleluhuran ya gitu loh, jadi nggak bisa diekspos ke publik gitu. Cuman kalau mau lebih gampangnya lagi atau mau bisa lebih dikembangkan lagi, kita lihat dari unsur dari faktor sio gitu loh. Nah kalau dari faktor sio ya seperti yang tadi saya bilang 2024 itu naga ya gitu loh. Nah kalau Ganjar kan kebetulan sionya sio monyet ya gitu. Terus kalau Mahfud MD saya bisa lihat juga ini ayam. Terus kalau Prabowo sama Gibran itu kelinci sama kelinci, dua-duanya sama lah gitu, kelinci. Nah kalau di Anies sama Caimin kan ayam dan kuda ya. Nah di tahun naga itu sebenarnya tuh ada sedikit kita bisa kembangkan lagi tuh gitu. Cuman yang paling menonjol adalah sebenarnya keberuntungannya itu jatuhnya di Pak Ganjar. Karena sionya sio monyet kan. Karena kalau dari tahun naga, yang hoki di tahun naga itu sebenarnya ada naga, ular, tikus sama monyet. Nah jatuhnya di Pak Ganjar gitu. Nah cuman yang perlu diperhatikan juga, sionya Prabowo sama Gibran kan sama nih, kelinci sama kelinci. Itu bertolak belakangnya sama sionya Pak Mahfud sama Pak Anies. Jadi kayak kejepit gitu loh. Nah itu mungkin bisa dijadiin catatan juga lah sebenarnya. Itu juga mungkin kenapa mereka saling. Iya, makanya kita lihat kadang-kadang kok kayak kemarin di debat dan sebagainya kayak sedikit terjepit gitu atau terhimpit lah. Ya karena memang dari sionya memang agak bertolak belakang gitu. Gitu itu kalau mau kita lihat sedikit banyaknya dari sio. Gitu. Suhu ada ini nggak sih yang perhitungan dari suhu lagi yang mau dijelasin di
Sebenarnya gini, kalau dari perhitungan ya, kalau kalau dari ya mungkin saya bedah satu-satu lah ya. Pak Ganjar, mungkin dari awal Pak Ganjar, seperti yang tadi saya bilang, orang yang terlahir di tanggal 28 itu biasanya memiliki jiwa kepemimpinan itu sangat besar gitu. Terus juga dari tanggal bulan tahun lahirnya Pak Ganjar sekalipun juga memang menyimbolkan bahwa beliau itu dari sisi keuangan ataupun tahtanya sekalipun itu sangat kuat sekali. Hanya saja perlu diperhatikan di tahun naga ataupun di perhitungan Pak Ganjar sebenarnya itu unsur karma itu sangat berlaku. Kenapa? Maksudnya? Ya coba deh kalian lihat kalau di angka 8 gitu, itu kayak sebuah putaran cycle karmik kan, nggak terputus kan, Iya, gitu. iya. Ya sebenarnya bukan nilai yang sangat negatif. Hanya saja biasanya kalau di tahun karmic year itu atau tahun karma itu, memang kita harus lebih perhatikan lagi tindak tanduk kita, laku ucap kita gitu loh. Karena semua benar-benar sangat terhitung sistematik sekali kan, gitu untuk karmiknya kan. Ya dalam artian apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai lah, gitu. Jadi memang di dalam tahun naga itu atau ya kebetulan di karmic year tersebut memang perhitungan karma sangat berlaku sekali lah gitu. Kalau untuk yang paslon lain misalkan tadi yang paling menguntungkan dari si Ganjar sendiri. Nah kalau yang lain ini ada alasannya nggak sih kalau misalnya dia kurang beruntungnya karena dari hitungan matangnya? Sebenarnya sih semua bagus-bagus aja gitu. Semua putra-putra terbaik bangsa lah. Terus kalau dari Sio ya, nah ini lebih ini lagi. 17 Agustus 1945 ya, kemerdekaan Indonesia itu pas tepatnya di tahun ayam lagi gitu. Kalau dibilang tahun ayam berarti dia cocoknya lebih ke arah Mahfud MD gitu, sesuai pasangan si Ganjar tadi gitu loh. Walaupun memang saya pun akui Anies sekalipun juga sama gitu loh, karena keluarnya ayam sama ayam kan, bagus-bagus juga gitu loh. Ya tinggal ininya aja apa dikembangkan lagi di lapangannya nanti seperti apa gitu loh. Cuma kalau ini kan dari segi sio ataupun perhitungan semesta dan sebagainya kan gitu. Terus ada juga yang saya lihat perhitungan Pak Ganjar ini itu lebih banyak unsurnya yang sama dengan tahun naga gitu loh. Tahun naga yang karmic year gitu, seperti angka 8 gitu. Itu banyak keluarnya di Pak Ganjar sebenarnya. Kalau yang lain itu ada keluar nggak sih? Begini, yang lain pun ada sebenarnya nih, kayak cerita Pak Prabowo. Pak Prabowo pun juga kurang lebihnya ada sedikit unsur-unsur yang mungkin bisa diserupakan atau keluar di tahun naganya itu ada. Kayak misalnya Pak Prabowo juga sama, dia lahir di tanggal 17 gitu loh. Iya. Jadi bisa diartikan Pak Prabowo itu menyimbolkan karmic year juga gitu. Itu bisa juga diartikan seperti itu. Nah, cuma kan banyak faktor kan. Misalnya faktor penunjangnya di mana dari segi nama kah? Gitu loh. Dari segi nama, memang kalau bisa dilihat Pak Prabowo itu memang orang yang jenius lah. Gitu. Bisa menguasai banyak hal ya, pastinya ya. Terus juga kalau dari segi nama sekalipun bisa dilihat lagi gini. Misalnya kayak Pak Ganjar, dari nama Pak Ganjar atau nama lengkap ya istilahnya, kita bisa melihat bahwa yang keluar itu simbolnya itu adalah bisa diartikan penyempurna lah atau pemersatu lah. Itu bisa diartikan seperti itu. Jadi semua ada apa ya, ada kriterianya masing-masing gitu. Cuman entah bagaimana ketika dihitung atau diterjemahkan itu lebih banyaknya di Pak Ganjar. Bahkan nih kalau mau dikembangkan sekali lagi dari segi partai sekalipun itu ada hubungannya jatuhnya di tanggal 14 tadi yang saya bilang. Itu gimana maksudnya? Jadi gini, kalau mau dikembangkan nih Pilpres Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu kalau mau disimpulkan itu karakter yang keluar di 14 Februari 2024 itu sama dengan karakter kalau dilihat dari namanya partai PDIP.
Nah, Gimana hitungannya? jadi kalau itu hitungannya saya gini, dari nama panjangnya gitu loh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu. Itu keluarnya ya simbolnya sama gitu dengan tanggalan tadi 14 Februari 2024 gitu. Oh, itu simbol, maksudnya simbol apa? Jadi ada sebuah rumusan kan, sebuah rumusan yang nanti akan keluar sebuah simbol apa gitu loh. Nah itu bisa kita terjemahkan gitu. Itu rumus apa sih maksudnya? Sebenarnya sih itu sebuah rumusan leluhur ya gitu, yang nanti akan keluar pada. Jadi gini. Setiap nama, setiap alfabet itu dia bisa mengeluarkan sebuah getaran tersendiri, sebuah getaran yang nanti kalau mau diterjemahkan sendiri kembali atau diterjemahkan lebih detail lagi tuh, dari situlah nanti kita bisa lihat kira-kiranya ini seperti apa. Jadi PDIP dengan tanggal 14 Februari ini nyambung. Iya, ini kan kita ambil pakem keleluhuran kan, gitu. Oke. Nah, semua kan kita merdeka nih tanggal 17. Kan 17 itu kayak dikeramatkan, dan juga kenapa bisa dipilih waktu kemerdekaan juga itu desas-desusnya juga karena di tanggal 17 itu memang membawa hal baik. Nah, si Prabowo ini kan lahir di tanggal 17. Dia nggak diuntungkan nggak sih dengan tanggal lahirnya? Jadi begini, banyak faktor kalau untuk sampai kita bisa sampai pada akhirnya tuh bilang menguntungkan atau enggak. Kalau dibilang nggak menguntungkan, itu nggak mungkin, karena ada sebuah kecocokan kan, gitu. Tapi kan kita nggak bisa lihat dari satu faktor lagi, gitu. Memang ada efek menguntungkannya, tapi kalau mau dilihat lebih detail lagi, kan banyak, dari nama lengkap kah, dari sionya kah, dari tanggal bulan tahun lahirnya kan, gitu loh. Nanti baru dikembangkan lagi ke hal-hal yang lain, gitu. Jadi dalam ilmu yang suhu ini, di antara pasangan paslon 1, 2, 3 ini yang paling tidak diuntungkan ini paslon berapa sih? Begini, Dalam hitungan. tanpa mengurangi rasa hormat, yang pertama, kalau dibilang kurang menguntungkan, memang sebenarnya ada dari semua faktor ya, gitu loh. Memang agak kurang menguntungkannya di Prabowo Gibran, gitu. Itu karena hitungannya Ya kembali lagi sionya kah, gitu loh, karena ada sedikit bertolak belakang dan sebagainya lah. Itu kan bisa jadi faktor kan. Tapi ya sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Nah terus misalnya begini, kalau kita bilang bahwa ini perhitungan semesta, berarti kan banyak faktor, gitu loh. Seperti saya tadi bilang, dari rasi bintang kah, gitu loh, atau dari misalnya pergeseran zaman kah, itu semua harus diperhatikan gitu loh. Terus dari tanggal bulan tahun lahir, nama lengkap, terus dari sio. Nah terus setiap sio itu kan ada pamomongnya kan, gitu loh. Setiap horoskop itu nanti dia bakal merujuk kepada sebuah planet tertentu kan. Nah itu semua kita harus simpulkan gitu loh. Jadi nggak bisa langsung cuma dari 1-2 faktor gitu. Nah memang kebetulan ketika dihitung semua atau dicek semua tadi sama saya, ya entah bagaimana turunnya di Pak Ganjar gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi banyak faktor gitu. Oke, terakhir suruh pesan suruh buat pilpres nanti. Jadi begini, siapapun pilihan kalian, atau ya bisa diartikan apapun, siapapun jagoannya kalian lah, atau siapapun yang kalian pilih lah, ingatlah kita semua ini tetap satu bangsa, namanya bangsa Indonesia. Jangan sampai lupa lah, gitu. Berbeda pilihan boleh, tapi dalam hati kita yang paling dalam tetap kita satu Indonesia. Gitu. Jangan sampai kita terpecah ataupun terlupakan akan faktor tadi tersebut. Gitu ya. Kalau bisa kita rukun-rukun lagi lah. Oke. Itu aja sih sebenarnya pesan saya. Dan semuanya putra-putra terbaik bangsa. Itu aja. Terima kasih.